Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru sehat? Alhamdulillah bi khair. Antum? Ya? Alhamdulillah sehat juga guru. Alhamdulillah. Izin bertanya guru. Iya, silakan. Saat ini banyak kalangan perempuan menjadi calon kepala daerah. Bagaimana Islam memandang hal tersebut guru? Iya, terima kasih. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Memang benar akhir-akhir ini di bursa pencalonan kepala daerah itu banyak calon dari kalangan perempuan. Apa status hukum? Ya, bagaimana Islam memandang persoalan ini? Berkaitan sebelum menjawab ke sana ya tentang perempuan menjadi kepala negara dulu, itu sepakat para ulama bahwa hukumnya haram. Ada satu kitab judulnya Al-Imamatul Uzma Inda Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, kepemimpinan tertinggi ya dalam tinjauan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu merupakan tesis dari salah seorang mahasiswa di Saudi Arabia. Itu beliau menyatakan, menyimpulkan bahwa sepakat ulama Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa seorang perempuan itu haram menjadi kepala negara. Dan itu berlaku baik kepala negara Islam ya, dalam sistem pemerintahan Islam maupun sistem pemerintahan yang tidak Islami. Landasan dalilnya adalah Nabi pernah bersabda ketika beliau mengomentari apa yang terjadi di Persia. Padahal kita tahu Persia itu adalah Majusi, ya, Abdun Nar, penyembah api begitu. Ketika terpilih anak perempuannya menjadi pemimpin, menjadi kepala negara. Lalu Nabi mengomentari la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan beruntung ya satu kaum yang urusan pemerintahan mereka itu dipimpin oleh wanita. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Bukankah hadis ini berkenaan tentang sistem pemerintahan yang tidak Islami? Iya, betul. Nah, sebagaimana juga sistem pemerintahan sekarang tidak Islami. Jadi relate hadis ini. Justru pertanyaannya, kenapa kok hadis itu diterapkan dalam konteks sistem pemerintahan Islam? Jawabannya karena dalam hadis ini terdapat lafadz nakiroh, yakni qaumun, yang diawali dengan lafadz lan, yang di sini merupakan penafian. Dalam kajian usul fiqh ada satu kaidah usuliyah, jika sebuah isim nakiroh ya, dalam struktur kalimat penafian seperti ini, maka dia yufidul umum, dia berlaku umum. Maka kesimpulannya hadis ini berlaku ya, larangan perempuan menjadi kepala negara baik dalam konteks pemerintahan yang tidak menerapkan Islam maupun lebih-lebih yang menerapkan syariat Islam. Nah, terkait tentang ini terjadi kesepakatan para ulama. Nah, hanya saja memang terkait perempuan menjadi kepala daerah terjadi perbedaan pendapat. Ya, ada sebagian ulama, dan kita bisa katakan sebagian besar ulama, itu mengatakan hukumnya sama dengan perempuan menjadi kepala negara, yakni hukumnya haram. Namun ada yang mengatakan boleh begitu, karena alasan mereka Sayyidina Umar itu pernah mengangkat seorang perempuan, namanya Ashifa. Kalau kita telusuri nama aslinya itu adalah Ummu Sulaiman. Nah, kita coba bedah satu persatu, dan ringkasnya begini tanggapan kami. Pendapat yang rojih dari dua pendapat ini adalah tidak bolehnya seorang perempuan menjadi kepala daerah, baik level provinsi ya gubernur maupun level kabupaten kota ya bupati maupun wali kota. Ini pendapat yang lebih rojih. Apa alasannya? Yang pertama, ditinjau dari sisi bahwa jabatan kepala daerah ya gubernur maupun wali kota itu adalah jabatan pemerintahan, sebagaimana kepala negara itu juga jabatan pemerintahan. Konteks hadis yang kami kutip tadi itu adalah konteks pemerintahan. Maka hadis ini tidak berlaku untuk larangan perempuan menjadi rektor perguruan tinggi, misalkan menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah atau madrasah dan seterusnya. Karena memang konteks hadis ini larangannya adalah berkaitan dengan pemerintahan. Memang ada sebuah kaidah usul yang menyatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, bahwa sebuah pengertian itu diambil dari umumnya lafaz, tidak dari khususnya sebab. Yang benar.
Nah, hanya saja juga ada kaidah lain. Jadi kaidah ini harus dikaitkan dengan kaidah lain. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab beliau As-Saksiyah Islamiyah juz salis, ya juz ketiga. Beliau mengatakan bahwa umumul lafaz, ya, keumuman lafaz, ya, bi khususi sabab, pada khususnya sebab, itu adalah umumun fi maudhu'il hadisah wa su'al. Itu umum pada konteks atau topik peristiwa dan pertanyaan. Ya, laisa umuman fi kulli syai'in. Dia tidak berlaku umum dalam segala persoalan. Jadi kalau kita lihat konteks hadis tadi, itu konteksnya adalah al-hukm atau pemerintahan, bukan selainnya. Nah, kembali ke tadi, bahwa jabatan kepala daerah itu adalah jabatan pemerintahan, di mana dia adalah pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh DPRD tingkat daerah. Jadi sama posisinya seperti presiden atau kepala negara di Indonesia yang menerapkan peraturan yang dikeluarkan oleh DPR. Nah, jadi karena posisinya sama, karena tahqiqul manatnya sama, maka status hukum yang diterapkan pada fakta ini juga sama. Yakni bahwa perempuan itu haram menjadi kepala daerah. Ini alasan pertama. Dan yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa Sayyidina Umar mengangkat perempuan, yakni Asyifa atau Ummu Sulaiman tadi itu sebagai menduduki jabatan tertentu. Ternyata setelah kami teliti, jabatannya itu bukan jabatan hukum. Namun beliau itu diangkat sebagai qadhi hisbah. Ya, qadhi hisbah itu berarti dalam struktur peradilan, ya, dalam jabatan peradilan. Dan qadhi hisbah ini adalah qadhi yang biasa datang ke pasar-pasar atau ke jalan-jalan. Ketika dia melihat tindak kriminal, langsung dia memutus dan menetapkan vonis, ya, hukuman atas tindakan kriminal yang terjadi saat itu. Dan sebagaimana disampaikan oleh para ulama, di antaranya Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya atau Imam Syafi'i dalam Musnadnya, para ulama ini menyatakan qadhi hisbah ini boleh diangkat seorang perempuan. Jadi artinya dalil yang digunakan oleh pihak yang mengatakan bolehnya perempuan sebagai kepala daerah itu tidak relevan, gitu. Tidak relevan dengan fakta atau tahqiqul manat perempuan sebagai kepala daerah yang merupakan hukum. Maka berdasarkan uraian tadi, kesimpulannya perempuan menjadi kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, hukumnya adalah haram. Wallahu ta'ala alam bisawab.